nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Dalam Kitabul Ilmi, Imam Bukhari menuliskan satu athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa qala Umaru tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafakuhlah kalian sebelum kalian dituakan. Tafakuh, saya kasih catatan, belajar agama dengan mendalam. Karena arti tafakuh itu takhassus. Akan tetapi Imam Bukhari kemudian mengomentari, qala Abu Abdillah berkata, yang dimaksud Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu, dan demikian juga sesudah dituakan. Wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, karena sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap belajar di masa usia senja mereka. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara pernyataan Umar dengan penjelasan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari hanya sekedar menambah penjelasan agar tidak ada salah paham. Imam Bukhari khawatir pernyataan Umar ini disalahpahami sebagai berlaku mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah teh sabalikna. Jadi kalau kita nilai secara dohir, tafaqquhu qabla an tusawwadu, tafakuhlah kalian sebelum kalian dituakan. Oh, berarti kalau sudah tua mah tidak perlu tafakuh. Nah, khawatir ada pemahaman seperti itu. Maka Imam Bukhari menjelaskan maksud Umar bin Khattab bukan membatasi, karena yang namanya tafakuh itu tidak ada batas usia. Maka dari itu Imam Bukhari menambahkan wa ba'da an tusawwadu, demikian juga sesudah dituakan. Istilah tusawwadu itu dari sayyid. Sayyid itu tuan, tokoh, sesepuh, pemimpin. Minimalnya seseorang jadi sayyid di keluarganya. Ketika seseorang menikah, maka dia suka tidak suka akan menjadi sayyid. Kalau lelaki sayyid bagi anak istrinya, kalau istri sayyid bagi anak-anaknya, sayyidah. Dan ini artinya setiap orang pasti akan menjadi tusawwadu, minimalnya itu sejak dia masuk usia pernikahan, dan maksimalnya tusawwadu itu sampai tua, sampai dijadikan sesepuh, tentunya sebelum meninggal dunia. Sementara tafakuh ini adalah kegiatan belajar yang lebih khusus dibanding majelis taklim secara umum. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani
beliau sederhana meringkas apa saja yang masuk kategori tafakuh itu dengan 3 ilmu. 1, ilmu tafsir. Kita kalau bicara tafsir otomatis jeung tajwidna jeung tahfidna. Yang kedua ilmu hadis. Yang ketiga ilmu fikih. Jadi tafakuh itu belajar serius ilmu tafsir, belajar serius ilmu hadis, dan belajar serius ilmu fikih. Umar memerintahkan ini kepada kita, khususnya dalam konteks santri yang punya kesempatan emas dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sok maksimalkeun mumpung ora keneh tafakuh, belajar agama dengan serius, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, sebelum nanti dituakan, sebelum nanti minimal jadi kepala rumah tangga. Kenapa istilahnya tafakuh? Karena memang menuntut keseriusan. Jadi nggak bisa biasa-biasa. Kalau boleh saya gambarkan, yang namanya kegiatan belajar mengajar serius itu ada perencanaan, ada target, ada kurikulum yang jelas, lalu nanti ada evaluasi. Nah, di sini yang membedakan antara belajar tafakuh jeung ta'alum biasa. Di majelis ta'lim mulai evaluasi, mulai aya penghayatan, mulai internalisasi, ulangan, moal kan. Tapi penyakit santri oge diajarna teh lamun dek ulangan mungkul. Jadi ilmu nate ilmu SKS, sistem kebut semalam, beak we ujiana, beak we ilmu teh. Nah, ini bukan seperti itu. Tafakuh itu masing-masing dari kita merencanakan targetnya bagaimana, kurikulumnya apa, dan tentu disesuaikan. Para pakar pendidikan sepakat menjadikan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sesuai standar kemampuan masing-masing. Kalau ini diberlakukan meski sudah tua, maka berarti sesuai standarnya. Karena para sahabat meski semua belajar, standarnya beda-beda. Standar Abu Bakar, standar Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum eta mah meureun mun urang mah standar dewan nisbah. Tapi kan banyak kalangan awam teh umum yang di bawah Abu Bakar, tapi mereka tetap tafakuh. Karena dalam hadis yang lain kita semua paham. Almarhum Ustadz Siddiq Amin itu setahu saya ya, setidaknya mengikuti sering dulu zaman mualimin mengudag Ustadz Siddiq ya, mengudag Ustadz Sodikin, Ustadz Usman. Beliau sering menegaskan identitas pendidikan Persis itu tafakuh fiddin. Kenapa? Kalau beliau pakai dalil may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang tersebut, Allah akan membuat dia faham dalam agama. Kata beliau, eta teh jumlah yang tirodiyah, kalimatnya berita, tapi maksudnya tuntutan. Siga orang ngaliwat sisi jalan, yang buang sampah di sini anjing. Naon maksudna? Tong micen sampah di dieu anjing meureun gitu.
Yang buang sampah di sini orang gila, ya. Maksud nama nya rumaos teu gelo mah tong miceun sampah di dieu. Jangan, maksud nama bukan berita saja. Can abdi mah teu gelo miceun sampah we. Nu teu menang teh cenah nu gelo abdi mah teu gelo, bukan begitu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memahamkannya dalam agama. Maksudnya, siapa orang yang tidak ingin kebaikan dari Allah? Semua ingin. Nah, kalau ingin kebaikan dari Allah, maka wajib faham dalam agama. Dan ini yang sering kami sosialisasikan ya dulu semenjak aktif kuliah S2, S3. Dan yang aktif mensosialisasikan justru bukan saya yang dari pesantren, tapi teman-teman yang dari ITB, yang dari IPB, ya, yang dari Unpad, dari UI, nuti luar negeri ayah. Mereka merasakan betul ketika mereka ada di level S2, ilmu sebut misalkan pendidikan, ilmu teman saya teknik gizi, ya, dari LPPM MUI kerjanya. Ada ilmu fisika, geus S2 fisika nama, geus S2 teknik gizi nama, sudah S2 ilmu pendidikannya, tapi mereka merasa hampa ketika dasar agamanya lemah. Itulah yang dimaksud tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu sering kita kampanyekan. Ini bukan ilmu untuk para ulama saja. Tafakuh fiddin itu ilmu untuk semua masyarakat. Masyarakat apapun profesinya harus paham Quran, harus paham hadis, harus paham fikih ibadahnya, fikih muamalahnya. Ayeuna piraku urang dek dagang bari teu apal fikih dagang atuh ge kadituna terjebak anu haram. Orang yang terlibat dalam dunia pendidikan ya harus paham fikih pendidikan. Orang yang terlibat dalam dunia sains harus hafal paham fikih sains. Nah ini tafakuh fiddin. Kami kan digenjot oleh Ustaz Adi Anusaini untuk melakukan islamisasi. Ilmu apapun yang kami miliki, spesialisasi kami dari berbagai latar belakang, ujung-ujungnya harus islamisasi. Dan islamisasi ini kuncinya di tafakuh fiddin. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengislamkan psikologi ari Quran jeung hadisna tidak hafal? Ya. Bagaimana mungkin kita mau mengislamkan biologi kalau memang Quran hadisnya tidak hafal? Bagaimana konsep Islamic worldview di bab biologi, di bab fisika, ya. Nah ini menuntut tafakuh fiddin. Jadi kata beliau Ustaz Siddiq, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Semuanya harus paham agama, tentu dalam kadar masing-masing. Kalau kita mungkin hanya sebagai rakyat biasa, hidupnya di rumah tangga, di RT, di RW, paling di pabrik, yang kerja di pabrik, di pasar, yang dagang di pasar, berarti harus punya ilmu yang cukup, paham agama dalam dunia keseharian kita di rumah tangga. Minimal mau ditanya ku istri teh bisa ngajawab, nya mun teu ngajawab tinggal WhatsApp ke tang Ustad. Bari minimal mau ditanya ku budak teh tahu, minimal kalau mau mendakwahi teman sesama di pabrik, di pasar, paham ya. Saya dulu sering mengambil ibroh misalkan dari bapak saya, dari Ustadz Ajat ya. Bapak saya sendiri sering ngomong, bapak malin ulama, baheula mah da teu ngartinya pokona mah ustad we ulama gitu. Mungkin maksud bapak saya bukan ulama sekelas Dewan Nisbah, tapi sekupan beliau kan di situ Aksan atau minimalnya di
keluarga. Dulu saya tahunya di keluarga, minimal di keluarga jadi pananyaan ya. Itu modalnya adalah tafakuh ya. Saya tahu teman-teman saya yang bukan basicnya dari pesantren tapi jadi pananyaan di keluarga, atau mungkin semua bapak-bapak di sini di keluarga mah jadi pananyaan, dan kita bisa menjawab itu kalau kita tafakuh. Jadi pernyataan Umar di sini kurang lebih, tafakuhlah sebelum kalian dituakan, ngarah ke geus tua teh mantes, tentunya dengan kadar masing-masing. Jangan sampai ketika kita dituakan minimal oleh anak-anak, oleh istri, kita na teu mantes elmuna gitu. Sesegkeun heula elmuna. Dan itu caranya adalah dengan tafakuh, belajar serius. Kita rencanakan, kita agendakan, kita targetkan apa capaian semester ini, semester depan, tahun ini, tahun depan. Komo santri-santri mahasiswa memang geus aya kurikulumna, tong meleset mun bisa mah, dina meleset lagi udah gue tuluy. Karena banyak ya, udah jadi rahasia umum lah. Saya sering ketemu teman saya jadi ustad, nah hari poge mungkin ngalaman si eta jadi ustad baheula mah teu mantes gitu, teu kaawakan, baong nya, tarana lar gitu. Tapi karena dia sudah punya target ya, target dalam kemampuan dia kejar meski beres jadi santri bisa. Itu tafakuh, usaha keras untuk belajar secara disiplin, secara benar, jelas targetnya. Ngarah engke lamun urang geus kolot teh mantes sesuai dengan keilmuannya. Meski demikian, bukan berarti pernyataan Umar ini membuat putus asa siapa saja yang sudah jadi sayyid. Di antaranya seperti saya. Nya abdi aya santri mah luhur, tong salah netepkeun standar. Standarnya harusnya Imam Bukhari, oh jauh kene. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hajar jauh kene. Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar rata-rata karya tulisnya itu 50. Ya. Itu jangan menyerah terus, sesuai standar masing-masing. Karena kata Imam Bukhari, para sahabat Nabi ayatun asup Islam tibu budak. Ayat tapi jarang kan? Ali balik, Usamah, sisanya asup Islam lagi sekolot. Abu Sufyan sekolot, Khalid bin Walid, ya. Hampir semua sahabat masuk Islamnya sudah tua. Tapi nah ini yang mungkin yang membedakannya karena sosok Nabi, ya. Beda dengan sosok ustadz biasa apalagi saya, ya. Sosok Nabi kehebatannya mampu membelajarkan orang-orang yang sudah tua. Meski itu di satu peradaban yang sangat terbelakang. Da Arab mah tuh teu kacaturkeun dina dunia peradaban, lain Romawi, lain Yunani, lain Mesopotamia, lain Mesir, ya. Arab. Tapi kemudian menjadi satu peradaban yang maju. Nu teu kabayang ku abdi kumaha baheula Nabi Muhammad SAW maksa bapak-bapak nita ngapalkeun Quran. Eta nu sederhana. Sok ayeuna bapak-bapak ku abdi dipaksa ngapalkeun Quran, siap teu Pak? Aya evaluasi. Jadi siga santri kieu tah aya tadarus nya, dipaksa setoran, aya salah maca tegor nya. Kamari saur Ustad Wahid di Anur, di dieu mah cenah ustad teu kaobit tegor, geus pundung we cenah mau ngaji-ngaji deui cenah gitu. Teh ustad tong boro sepuh nya. Nya sepuh di Anur da tong diratakeun nya da di atau mah araraya di Al-Furqan meureun araraya. Tong boro sepuh budak ngora wae oge nya. Mentok diajar. Nah ini yang selalu jadi renungan pikiran ai baheula Nabi eta kumaha menyuruh masyarakat yang bukan penulis selalu menjadi penulis.
bisa nulis Quran, nulis hadis. Ayeuna urang we masyarakat yang bukan buta huruf osok nulis hadis tara can geus ayeuna HP nya sok atuh sok maca tara. Ukuranna mah tingali we majalah Tapakun geus dibagikeun gratis, atau dulu juga majalah Risalah dibagikeun gratis. Boro-boro nulisna, boro-boro nyieunna, mikiran bahanna geus aya gratis, tinggal maca oge hese. Kadang cul-culan we mun dina grup At-Taubah ngaja dipoto bapak-bapak ieu majalah enggal gratis candakan. Sigana mun teu dikitu mah moal dibawaan. Ini menunjukkan minat belajar yang lemah. Nah, ini yang Imam Bukhari catat. Meskipun sudah tusawwadu, sok we tapakum, jangan menjadi kendala. Ya. Saya juga dalam hal ini sering ya, khususnya ke anak-anak muda. Tuh, si bapak oge lain ti pasantren, ti semeana teu anggeus, diajar agamana ka mana katam hidul mubalikin. Geus kolot, geus pabelit jeung budak, pabelit jeung ekonomi. Ya. Tapi karena didasari sebuah kewajiban tafakuh, diajar we serius. Atau dulu ketika Ustaz Sodikin masih sehat, saya ikut majelis beliau. Aki-aki bapak-bapak katanya, dialajar kita baru maca teh tina sabaris teh salahna 10 gitu. Ditegor gitu. Tapi semangat belajarnya terus ya. Mungkin yang pernah nginep di Siti Munigar ya, seharusnya tahun orang Singapura sabaraha tahun tadi dia 5 tahun kan kalau nggak salah atau lebih ya, seukuran anaknya di Pajagalan itu jauh-jauh di Singapura ke Ustaz Sodikin. Kebetulan saya masih mualimin ya saat itu. Bapak Ustadz ya, dari Ustadz itu beliau ngumpulkan uang, berhenti dari pekerjaannya, reses karena ingin menimba ilmu di Ustaz Sodikin. Saya di sana dijadikan ustadz padahal cenah ilmu diajar we. Diajar nahwiyah deui, diajar pokona teh nol deui sampai belajar kitabnya. Sampai yang secara saya tahu sampai beliau berakhir di Ustaz Sodikin pun da teu lancar maca kitab, tapi lah minimal ya, minimal ada sasireun sabeunyeun mah piraku enggak ada. Ada keseriusan untuk tafakuh. Nah ini yang Nabi SAW dulu berhasil menggerakkan kaum tua, dan ini masih susah ya. Nya di kita kaum tuana takaran jamaah masjid we nu darek ngaraji teh. So aya mun ukurana RT nya cing ta sa RT sabaraha kakak di dieu we RT hiji RT 2 sabaraha urang nu daek ngararaji ka dieu kolot. Mun budakna mah alhamdulillahnya hampir semualah ngararaji, tapi ini orang tuanya udah rek ngaraji teh iya we jamaah masjid anu inti, sisanya tidak. Nah ini menunjukkan ketidakinginan mereka mendapatkan kebaikan. Kalau dikaitkan dengan hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian Imam Bukhari menuliskan satu hadis. Hadisnya terkenal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasud kecuali pada 2 orang. Hasud yang dimaksud tentu ghibthah. Karena kalau hasud haram. Bedanya hasud dan ghibthah, kalau hasud mah iri dan ingin mencelakakan. Jadi kalau saya iri misalkan ke Arif boga mobil, nah saya berusaha mau mobilnya hancur, itu iri, itu hasud. Tapi kalau ghibthah iri dan ingin menyamai, tidak ingin mencelakakan. Abdi hayang siga si eta, abdi hayang siga si itu ghibthah. Yang dimaksud hasud di sini hasud majazi, yaitu ghibthah. Tidak ada hasud kecuali pada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq
seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu sulito teh tina sultan, dia berkuasa atau diberikan kekuasaan ala halakatihi untuk menghabiskannya fil haqqi dalam kebenaran. Ini kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, jadi nyambung dengan potongan berikutnya. Wa rajulun atahullahul hikmah, orang yang Allah beri ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia memutuskan dengan ilmu itu dan dia mengajarkannya. Jadi ukuran orang kaya tafakuh itu kalau dia sudah mensultan dirinya untuk mengendalikan hartanya, bukan dikendalikan oleh hartanya, mengendalikan hartanya, memanage hartanya agar habis hanya dalam kebenaran. Tah kanu kitu urang kudu kabita teh lain ka korun. Kalau korun tetangga-tetangganya kabita ya laita lana mithla ma utiya korun innahu ladzu hadzin adzim. Andaikan kami seperti yang diberikan ku korun, hartanya banyak, eta mah dicarekan ku umat Nabi Musa termasuk Nabi wailakum, cilaka sia maneh. Jadi kalau kita ingin kaya seperti si A kulantaran ningali beungharna sarua cilakan, dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sanad lain yang tadi saya sebut, ya, itu sudah panjang hadisnya. Termasuk wailakum yang cilaka, mun urang ningali batur imana alus, mobilna loba, imana loba, bajor loba, jeung hayang we, hayang leuwih beunghar ti si eta, ieu terobsesi. Batur ningali imana kontrakanna geus 5, hayang nyaingan jadi 10. Geus 10 hayang 15, tuluy we. Enggak ada akhirnya. Bari moal di tempatan kabeh. Bari hirupna teu boga eta ge, teu nambah eta ge da cukup. Nya. Bahkan teu usaha ge cukup hirupna. Tapi terus ini wailakum, cilaka. Dan itu gara-gara teu tafakuh, teu ngarti. Urang diberi harta teh naon. Kalau orang yang tafakuh, dia bertambah kaya, bertambah sedekahnya. Dia orang kaya harta, juga kaya hati. Tah kanu kieu urang kudu kabita teh. Jalma beunghar tapi teu nyerikeun beungharna, kalah nyerikeun sedekahna. Hese kan yang anu kitu. Dan kalau kita menemukannya, ikuti, itu pertanda orang tersebut berilmu, tafakuh. Yang kedua, orang yang Allah beri ilmu. Dalam riwayat lain saya tulis di footnote, yang Allah berikan Al-Quran lalu dia berdiri dengannya di waktu siang dan malam. Maka ke Ibnu Hajar dikompromikan berarti yang dimaksud adalah ilmu yang dasarnya dari Quran, yang dengan ilmu itu dia bagus dalam sholat malam, bagus dalam sholat siang, termasuk yakumubi itu kata para ulama bagus dalam amalnya. Jadi amalna teh geus nembungkeun Quran berjalan, seperti Nabi Aisyah yang ditanya tentang akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi mah Quran, ngali Quran tingali Nabi. Amalnya sudah sesuai dengan ibadur rahman, sudah sesuai dengan al-muttaqun, al-muhsinun, ya. Orang-orang yang al-muqarrabun, ya. As-sabiqun as-sabiqun, selalu terdahulu. Kemudian bukan hanya mengamalkan, tapi bisa menentukan hukum. Dia mun ditanya teh apal ieu teh kumaha halal haramna, dan kemudian bisa mengajarkannya, mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu-ilmu yang digari dari Al-Quran.
Kepada orang seperti ini kita harus hasud. Hasud dalam pengertian ghibtoh. Meski orang henteu jiga eta. Ya, dalam hadis lain disebutkan ad-dunya li arba'ati nafar, untuk 4 orang. Nu dua nu tadi, nu beunghar teu make ilmu meakeuna teh dina poya-poya we jeung ulin jeung pamer. Nu kaduana nu hayang jiga nu beunghar, hayang juga Raffi Ahmad, hayang juga Sule nya. Dalalajona channel Atta Halilintar we. Asanti hayang jiga eta. Jadi inginnya itu ingin kayanya, ini celaka. Nah, yang 2 pertama yang begini. Orang yang punya ilmu, dia menghabiskan hartanya dalam kebaikan, mengajarkan ilmunya. Yang kedua, orang yang tidak punya harta tapi punya sedikit ilmu, dia ingin seperti orang yang berilmu dan banyak harta. Ya jihad bi amwalikum, ya jihad bi anfusikum. Kita semua, jangankan kita, saya pun atau bapak saya dulu sok maneh sing bener masantren teh, bapak mah baheula teu masantren, maneh mah untung masantren. Jangankan bapak saya nya, Ustad Husna we, Ustad cenah lain ti kapung Quran kerja di santri cenah kurikulum kieu teh. Nya tuh salah kudu nabi cete mudir amti baheula. Eureuna gitu. Termasuk saya pribadi. Ada banyak kesempatan emas yang dulu rasanya bisa maksimal tapi ternyata belum maksimal. Cuma ada kesempatan hari ini adalah minimal orang boga hasud ieu. Saya kalau ngukurnya Imam Bukhari, Imam Muslim, tak ada hayang menjaga kitu. Ngan kulantaran teu bisa minimal hasud ka Imam Bukhari itu jadi pahala. Bapak-bapak, pemuda-pemuda di sini anu geus teu kaburu ngapalkeun Quran, geus teu kaburu diajar tafsir, geus teu kaburu diajar hadis, minimal aya hasud. Hayang siga kitu menyemangati anak-anak muda, mendorong, mensupport nya tong cariosan unggul nyata nagana nya artos gitu. Mensupport nya anak-anak muda. Tahu nih ada anak muda berpotensi berprestasi, sok peupeurieun urang baheula henteu apal yeuh di pasantren program ieu program itu, sok support. Peupeurieun urang baheula teu maksimal ayeuna. Jadi dalam hadis lain untuk 4 orang, salah satunya yang hanya hasud seperti ini. Najan teu ngamalkeun karena sudah tidak mungkin. Jadi dituliskannya hadis ini oleh Imam Bukhari. 1, bagi yang belum tusawadu, santri-santri di sini termasuk pemuda. Kenlah pemuda ge najan jadi santri dah ngorakeun nih. Sok ini jadikan target kurikulum. Lamun teu luhur ilmuna, luhur atuh hartana. Ieu mah ilmu teu beunang beunghar henteu. Budak ngora kudu boga target salah sahijina. Urang teu bisa ilmuna, hartana tuh. Boro-boroan kabantu pisan pasantren masjid kudu loba duit teh karaos. Nu ngarora. Yang kedua, bagi yang sudah tusawadu minimal ada hasud. Peupeurieun urang teu bisa ilmuna, diajarna geus teu bisa tafaqihna, tapi ada hasud, ada iri, ada dukungan yang besar. Termasuk nanti menanamkan ke anak, teu ka anak ka incu. Anak kuring, incu kuring kudu bener diajarna, dorong, sumangetan, karena dengan itu pun bisa jadi pahala. Dan pahalanya kata Nabi senilai dengan orang yang punya ilmu, mengamalkan, memutuskan dan mengajarkan ilmu tersebut.
Barakallahu fina. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi